Berikut ini kita mau edukasi ke teman-teman bahwa pemilihan jenis ikan koi dan warna ikan koi untuk kolam itu juga penting, Norma. Berpengaruh banget. Berpengaruh banget. Perbedaannya kolam yang dengan pemilihan ikan koi yang tepat, dengan warna yang tepat, dengan jenis yang tepat, ikannya nggak usah terlalu banyak-banyak, itu hasilnya akan mantap sekali. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuman satu. Hai, halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan kami dari Blaze Channel, teman-teman dan sobat Blaze Channel dimanapun berada. Sore ini kita mau bahas apa? Wah, kayaknya sih masih seputar kolam baru ya. Oke. Oh ya. Jadi kan sebelumnya kita udah tunjukin video salah satunya contoh kolam ini, standar kolam yang bener koi itu gimana. Kemudian proses masukin ikan baru gimana itu. Nah, mungkin yang berikut ini kita mau edukasi ke teman-teman bahwa pemilihan jenis ikan koi dan warna ikan koi untuk kolam itu juga penting, Norma. Berpengaruh banget. Berpengaruh banget. Nah, seperti kita ibarat yang saya selalu bilang, kolam itu kanvasnya, koi itu lukisannya. Kalau kanvasnya udah bagus tapi lukisannya warnanya paduannya kurang, ya hasilnya kurang bagus. Nah, ini sedikit kita lihat, tadi kan isinya baru 4 ekor nih kemarin. Ikan polos semua dan kebetulan jantan semua. Kemungkinan besar kita nanti akan masukin hari ini sekitar 4 ekor lagi. Itu dengan jenis yang berbeda. Ada yang warna merah putih, ada yang warna putih, ada yang warna merah polos atau benikoi. Nah, seperti apa nanti perbedaannya, saya juga akan tunjukin ke teman-teman. Perbedaannya kolam yang dengan pemilihan ikan koi yang tepat, dengan warna yang tepat, dengan jenis yang tepat, ikannya nggak usah terlalu banyak-banyak, itu hasilnya akan mantap sekali. Bakalan maksimal. Ya, nanti kita akan contohin kolam 8 lah. Kolam 8 sebetulnya ikannya bagus-bagus, Norma. Tapi karena overpopulasi banget, itu 3 kali dari jumlah populasi normal, akhirnya seperti kelihatan berantakan. Tapi kalau kita review per satu-satu ikannya, sebetulnya itu kualitasnya bagus-bagus juga di sana gitu. Baik yang lokal maupun yang import. Nah, di sini baru 4 ekor, kita akan tunjukin prosesnya, progresnya dari yang warnanya cuman ini, ditambah warna ini, berikutnya kita tambahin warna ini, dan berikutnya sehingga hasilnya bagus. Nanti kita kasih perbandingan biar teman-teman tahu maksudnya yang kita maksud itu. Nah, yang kedua, kalau Norma perhatiin dari video yang sebelum ini buihnya, busanya udah lebih sedikit hilang, betul kan? Benar. Nah, artinya kolam ini berarti airnya sudah, kualitasnya secara measurenya udah lebih bagus. Ya, seperti itu. Karena memang ya tadi didukung dengan sistem yang benar dan media yang benar juga, seperti itu. Ikan juga sehat sekali, tidak ada gejala tanda-tanda memerah atau gurat atau stres, berenangnya juga normal. Cuman ini tadi kepentok sedikit, sisiknya lepas satu, cagoynya yang marudo ini. Tapi nanti itu pasti nggak usah stres teman-teman kalau ngalamin case seperti ini. Mungkin kemarin waktu flashing atau apa dia kebentur, tapi nanti pasti akan lebih cepat sembuh. Apalagi kalau sudah mulai makan gitu. Dan ini kondisi hari ketiga masih tetap tidak makan. Sama sekali. Sampai nanti kita masukin ikan yang itu. Nah, rencananya ikan yang nanti terakhir 4 ini untuk tahap awal, berarti totalnya 8. Baru nanti besoknya kita kasih makan 1 atau 2 hari kalau memang udah bagus. Nah, kondisinya udah. Ya, nah sambil kita akan kasih lihat bagaimana cara mewarnai atau memperindah kolam koi supaya warnanya kita kelihatan bagus, karena memang salah satunya yang paling penting itu warna merah dan putih untuk kolam koi. Makanya orang banyak favorit jenis apa yang merah putih? Kohaku. Nah, kohaku ini biasanya di setiap kolam penghobi pasti jenisnya paling banyak. Tinggal pemilihan polanya, patternnya segala macam. Nah, nanti kita akan kasih lihat bagaimana dengan warna yang tadinya hanya sekitar 2-3 warna, ditambah warna merah putih plus merah, ditambah putih polos, nanti ada ikan putih polos juga, platinum. Ya, kita akan masukin ke sini, teman-teman nanti akan lihat perbedaannya. Ya, oke, tanpa panjang kata kita langsung lihat ikannya dulu ya, yang mau masuk. Oke, nah ini 3 ikan yang akan masuk berikutnya. Yang satu ini merah polos atau orang sering sebut dengan nama benikoi. Nah, yang 2 ini kohaku. Kebetulan 3-3-nya ini import. Yang benikoi ini dari Momotaro. Dia masuk ke umur Akenisai, jadi masih tahun kedua, muda. Ukuran saat ini 50 BU dan ini jantan juga. Jantan semua. Betina, ya. Dan saya sukanya meskipun jantan, dia punya jitai, muka, anatomi punggung dan segala macam ini tebel nih. Tuh, mukanya juga baby face. Nah, dan ini jantan fix, ukuran sekarang kurang lebih 47-48. Ya, jadi masuk 50 BU. Nah, yang kedua ini ada soa dari Kohaku dari Isafam.
Oh, ini merahnya saya pilih yang super red. Jadi kan memang saya pernah bahas di teman-teman maupun Blaze People ada beberapa level warna merah pada ikan koi atau yang namanya beni. Nah, ini masuk yang super red, yang paling atas. Merahnya merah darah nih, tuh lihat. Dan ini ikan kondisi padahal di karantina puasa. Biasanya memang merahnya agak memudar sedikit. Iya, benar. Nanti begitu udah masuk kolam, itu akan balik lagi, apalagi kalau dia udah nyaman dan mulai makan, merahnya akan lebih improve lagi. Itu hitungan hari atau hitungan? Hitungan hari biasanya 2-3 hari sampai seminggu lah maksimal. Biasanya seperti itu. Nah, kecuali kalau sakit ya. Nah, kalau sakit itu memang butuh proses lebih lama untuk dia pemulihan warna maupun skinnya seperti itu. Nah, yang ketiga, ini kok aku juga dari Isafam. Jantan juga. Aduh, jadi ini nantinya jantan semua tuh satu kolam tuh. Tuh, merahnya lihat tuh. Super red pol. Pokoknya kalau ini ikan nggak merah, kita berani garansi lah ya, super red. Dan tiga-tiganya ini masih available. Jadi buat teman-teman Blaze People nanti kalau memang berminat bisa hubungin kontak di bawah ini, di deskripsi. Dan kita akan tunjukin bagaimana kolam yang tadinya hanya ada warna kuning, coklat, silver metallic, sama gold coklat, ditambah dengan warna merah dan putih. Nah, seperti apa nanti? Yuk kita langsung pindah ke kolam utama ya. Oke, nah sekarang kita udah posisi di kolam baru, yang paling besar. Jadi ini kapasitasnya 35 ton chamber per kolam. Jadi kalau teorinya idealnya 1 ton 1 ikan, berarti ini bisa muat 35 ekor. Masih senggang banget, saat ini baru 4 ya kan. Kalau kita mau agak ngelebihin teori sedikit, untuk kapasitas 35 ton bisa isi sampai 50 ekor. Sampai maksimal 70 ekor pun bisa. Dengan ukuran 45 sampai 55 BU sampai 60 BU. Itu saya jamin nggak akan kelihatan penuh. Gitu. Nah, ini sekarang kita akan masukin, dan ingat teman-teman sekali lagi dan Norma, ini sudah melalui proses karantina dan puasa. Makanya ikannya agak kurus-kurus wajar karena ini puasa hampir 1 minggu. Meskipun satu sama-sama lokasi di Semarang, tapi kan tadinya beda kolam. Gitu. Kita mau nanti masukin ke sini. Yuk kita masukin benigoinya dulu tuh, yang dari Momotaro Farm. Jantan. Ya, ayo dibantu Mas Dayat nih, Mas Gelek. Benigoi. Nah, hati-hati kalau teman-teman memang nggak yakin pakai tangan kosong seperti ini, saya sarankan pakai handling atau plastik ya. Wis tuh, ya kan, dia langsung kelihatan seger gitu loh warnanya begitu ada merah ya kan. Nah, ini kita tambah merah putih Kohaku dari Isafam. Ya, ukuran ini sekitar 45 BU kalau yang ini. Wis tuh. Ya, satu lagi Kohaku juga dari Isafam, jantan juga, ini ukuran sekitar 50 BU, 46-47. Oh, nah kan yang saya bilang langsung kelihatan udah beda kan. Langsung ada perpaduan merah putih. Tadi yang benigonya masih kesana mungkin masih stres. Kohakunya tadi langsung mau gabung dengan ikan lama. Jadi ini sebetulnya salah satu ciri-ciri parameter bahwa ikan kita sehat. Gitu. Dia langsung mau berenang-berenang, dia langsung mau explore, dia langsung gabung dengan ikan yang lama, tuh kan. Nah, Norma nanti dilihat langsung kontras banget. Langsung, jadi secara penampakan warna di kolam pun juga jadi lebih menarik, Norma. Makanya sih saya saranin memang Kohaku ini kalau bisa jumlahnya paling banyak di kolam. Nah, nanti yang berikutnya kita akan cari Kohaku lagi. Tentu saja syarat masuk ke sini ini ukuran minimal 45 BU. Minimal 45 BU. Mau lokal mau import buat saya sebetulnya nggak masalah, yang penting kualitasnya bagus. Mau jantan mau betina itu buat saya juga nggak masalah, yang penting kualitasnya bagus seperti itu. Nah, kebetulan ini total 7 ya berarti ya. 7 ini kondisi jantan semua. Oh ya, Ya. Kalau satu kolam itu kan jantan semua. Suatu saat kan bakalan ada masa birahi. Betul. Itu berantem nggak sih kok? Enggak. Kalau ikan koi nggak pernah berantem. Justru kalau jantannya mayoritas, betinanya ada yang sudah posisi gendong telur, itu biasanya diuber tuh. Diuber. Nah, saran saya kalau nemuin case seperti itu, mendingan betinanya diangkat. Kalau bisa telurnya dikeluarin di vet. Supaya nanti nggak nelur di kolam. Kalau nelur di kolam repotnya luar biasa. Satu, airnya langsung jadi jelek. Sisanya telur yang nggak netes jadi parasit, jadi bakteri yang negatif. Chamber juga pasti akan kotor. Air baunya amis sekali, ngeri lah. Pokoknya yang kita hindarin itu ikan koi jangan sampai buang telur di kolam utama. Makanya sekarang customer banyak cari ikan male, tapi yang bodinya kayak female. Supaya jangka panjangnya nggak khawatir gendong telur. Dan gendong telur untuk ikan-ikan jumbo, terutama 70 cm ke atas, 70 BU up ke atas, hati-hati. Kalau telurnya ini nggak bisa keluar, itu bisa menyebabkan kematian juga. Banyak case-case yang ikan sehat tiba-tiba pagi-pagi mati. Padahal nggak ada luka, nggak ada sakit. Ternyata telur yang numpuk banyak nggak keluar. Dibuka gitu, perutnya terlalu banyak telurnya dan kencang sekali. Nah, itulah resiko-resiko ikan female. Tapi ingat tidak semua ya. Ikan female yang sampai bisa jangka panjang dan
buang telurnya aman, bisa kita kontrol dan tidak buang telur di kolam juga banyak kok. Tapi seperti itu. Kalau udah buang telur, telurnya kalau nggak jadi dimakan atau gimana? Ada yang dimakan, ada yang jadi, ada yang nggak jadi. Intinya resikonya besar. Oh, intinya yang masalahnya barangkali ada yang nggak jadi. Yang nggak jadi itulah yang nanti akan jadi parasit, jamur, bakteri dan lain-lain. Dan itu biasanya kalau seperti itu kita harus kuras total. Kalau enggak itu sampai ke media-media, ke chamber itu telurnya yang nggak netes itu akan masuk-masuk. Gitu. Udah mulai cakep ya. Padahal ini baru 7. Nah, satu lagi kali ini ada yang namanya jenis putih polos. Ya, kita kasih warna satu putih polos atau yang namanya platinum. Ya, kebetulan import juga, cuman saya belum cek ini jantan atau betina. Kita langsung lihat ya habis ini ya. Satu lagi, berarti totalnya lah. Oke, nah ini yang tadi saya bahas di Norma, yang saya bilang bahwa sebetulnya ikannya bagus-bagus, kolamnya pun juga bagus, tapi karena pemilihan warnanya agak overpopulasi, agak banyak, dan warnanya ini ibaratnya hampir semua warna kita campurin jadi satu, nggak kita batasin atau pilah-pilah, jadi kesan kayak semrawut nggak? Lihat nggak? Iya kan? Nah, jadi kalau lukisan ini ruwet gitu loh lukisannya, tapi kita susah karena ini kolam untuk dagangan juga. Ada ikan titipan customer, ada ikan yang masih lanjut keeping, ada ikan yang nanti dikirimnya setelah kolamnya customer jadi. Kita kan lagi beresin beberapa kolam customer juga. Ada di Cirebon, ada di Semarang, ada di Jakarta. Semarangnya 2 ya, terus ada 2 lagi di Pekalongan. Ya, jadi masih 7 kolam. Nah, sebagian ikan-ikan ini sebetulnya udah punya beliau. Gitu. Cuman kan kalau saya nggak masukin ke kolam, cuman di vet karantina terus kan ikannya kasihan, nggak growth nanti. Gitu. Tapi ya inilah efeknya. Pertama jadi overpopulasi, padahal kolam ini cuma 12 ton. 12 ton idealnya isinya 25 harusnya. Ini sekarang kemarin saya hitung lihat catatan 65-an lebih. Nah, ukuran macam-macam, ada yang mulai 25 BU sampai paling gede 50 BU. Gitu. Dan inilah yang saya bilang, ya kita mau nggak mau karena kita kolam dagang, ya kita nggak bisa untuk terlalu milih-milih untuk yang masuk kolam. Sorry. Nah, tapi kalau customer kan bisa memilih gitu loh, maksudnya ngerti ya Norma ya. Kita bisa memilih ikan-ikan mana yang nanti akan kita masukin kolam supaya komposisi warna dan perpaduan warnanya itu indah sekali seperti itu. Nah, kita lihat satu lagi kolam yang angka 0 yuk. Kebetulan ini juga jumlahnya nggak terlalu padat. Oke. Nah, nih. Nah, di sini juga asik, cuman maksudnya nggak terlalu kelihatan penuh gitu loh, paham ya? Karena ikan yang di sini syaratnya minimal sudah harus juara 3 di kompetisi show. Kalau yang kolam satu ini? Ya, yang kolam satu ini, jadi ada syaratnya. Semua ikan di sini ada yang sudah punya customer yang lanjut keeping untuk show, ada yang masih stoknya blast. Jadi nanti teman-teman kalau yang berminat, beberapa yang di sini sudah punya customer, ada yang punyanya stoknya blast. Dan yang pasti ikan di sini sudah berprestasi. Jadi kalau saya cuma ngomong bagus tapi nggak ada dasarnya kan repot. Tapi saya ngomong bagus dan sudah saya buktikan di show ini minimal paling jelek prestasinya di sini juara 3. Itu paling jelek tuh. Ada yang juara 1, juara 2, best in size segala macam seperti itu. Ya, jadi inilah yang saya pikir supaya teman-teman punya perbandingan bagaimana menata jumlah populasi ikan di kolam dan memilih warna yang ibaratnya bisa sinergi bagus dilihat. Nah, itu penting sekali. Gitu. Yuk kita balik ke kolam yang paling baru ya, yang paling gede. Oke, nah ini kan terakhir untuk kali ini. Jadi totalnya 8. Kita udah masukin. Kita cari warna yang putih polos. Atau kalau nama varietinya ini adalah Platinum Ogon Ginrin. Platinum ya, Ogon Ginrin. Jantan juga saya cek. Jadi ya 8 ekor jantan semua. Nah ini masih masuk jumbo tosai. Ukuran tadi saya ukur terakhir 41 cm. Dan dia lihat ham atau punuk atau jitainya ini, wih gila ini. Ini padahal umur masih muda. Nah ini ada sedikit merah-merah sama titik, ini bekas kutu jarum sih, tapi nggak apa-apa, udah sembuh. Tinggal nanti kita recovery di kolam. Karena memang waktu datang ini ada beberapa kutu jarum, udah kita bersihin, kita treatment dimilin segala macam. Tinggal bekas lukanya. Tapi nanti pasti mulus lagi garansi. Dan ikan ini saya suka sekali secara anatomi dan fukurinya ini tajam banget nih. Tuh. Ya kan, fukurinya ini tebal banget. Tuh. Jadi dia punya kotak-kotaknya ini presisinya bagus. Kepala juga bersih. Kepalanya juga bersih. Ini masih available juga, belum laku. Nanti kita mau growth lagi karena dari satu angkatan ini ikan ini termasuk yang growthnya paling cepat. Makanya saya pindah ya. Yang angkatan ini ada yang masih 30 BU, ada yang 35 BU, paling kecil kayaknya 30 BU-an. Nah, yang ini udah 41 sendiri. Jadi growthnya dia paling cepat. Dan memang ini waktu di kolam lama di blok, makannya gila naik ke atas terus. Makanya teman-temannya pada nggak kebagian. Salah satu yang tadi saya bilang,
faktor untuk pertumbuhan ikan dan growth bagus itu memang selain bahan ikannya, mental makannya juga penting. Oke, itu pengaruh. Ya, otomatis kalau ikan itu mental makannya bagus, dia sering naik ke atas, sering dapat makanan lebih banyak, dia pertumbuhannya juga lebih bagus. Oke. Kalau yang makannya takut-takut, bahkan kalau mau makan pun itu dia ragu-ragu, ya pasti biasanya ketinggalan seperti itu. Kalau buat tips, kan yang ada yang takut ini kok, jarang mau naik. Itu kalau kita kasih makanan yang tenggelam gimana? Bisa. Nah, biasanya satu solusinya itu, sebagian dibagi kasih makanan sinking, yang kedua dipindah di kolam yang jumlahnya lebih sedikit. Biasanya dia akan lebih berani mentalnya. Oh, itu pengaruh juga. Pengaruh. Kalau semakin rame kolamnya, yang mentalnya bagus dia akan berebut. Makan seperti tawuran gitu kan kalau makan. Tapi yang mentalnya takut dia nggak berani malahan gitu loh, seperti itu. Ya, ini kita terakhir untuk kali ini kita masukin supaya perpaduan warna di kolam yang baru itu bisa lebih mantep ya. Oke. Nah, oke, ini ikan terakhir untuk yang kali ini. Jadi total sudah 8 ekor Platinum King Green dari Sumia Farm, dan ini jantan juga kebetulan. Sekali lagi sudah melalui proses karantina dan proses penetralan yang sesuai standar. Nah, ini sekarang kita akan pindah ke kolam utama. Jambu tosa ini masih masuk tosa ini. Usia berapa ini kok? Usia kemungkinan ya 10 bulan lah, kurang lebih ya. Belum 9-10 bulan. Tuh, wih, langsung kan kelihatan putih celing gitu. Nah, nanti kita nunggu nih, kita nunggu waktu gabung dengan teman-temannya supaya teman-teman bisa lihat perpaduan warna atau kontrasnya seperti apa. Nah, memang ikan itu suka sekali mencari oksigen, Norma, makanya dia suka di bawah air terjun yang ada aeratornya, karena suplai oksigennya paling banyak di situ. Gitu. Tapi tetap dia nanti pasti akan ke sini. Nah, nanti kalau waktu ke sini Norma bisa shoot ya. Harusnya sih udah, nah tuh kan dia mulai ngumpul. Dia nyariin koloninya, karena memang pada prinsipnya ikan koi itu sifatnya koloni. Dia semakin rame, mentalnya makin bagus dan adaptasinya juga makin bagus. Makanya kalau kemarin ada yang, Pak, kolam saya ukuran berapa ya kemarin ya, 20 ton. Saya mau kasih ikan trial 1 ekor, banyak stresnya. Pasti banyak stresnya itu. Karena dia sendirian gitu loh. Makanya saya saranin 3 atau 4, Pak, kasih ikannya supaya dia bisa berkoloni, bisa cepat adaptasi gitu. Nah, ini sementara cukup 8 dulu, nanti kita tunggu 2-3 harian. Saya mau tes makan untuk yang pertama, dan nanti waktu tes makan pertama kita juga akan bikin vlognya, videonya, supaya teman-teman tahu kapan saat kolam baru ini bisa mulai makan gitu. Sekali lagi, patokan saya tadi 2-3 hari itu nggak baku ya, karena kan kita nggak tahu 2-3 hari ke depan ini perkembangannya seperti apa. Tapi kalau memang ya 2-3 estimasinya. Tapi kalau 2-3 hari ke depan nanti semuanya ikannya oke, pergerakan oke, badan tidak ada ngurat, tidak ada burat merah, dan kualitas air juga tetap bagus, nah itu kita kasih makan. Itu pun juga sedikit dulu. Nah, tuh kan sudah mulai ngumpul yang platinumnya, yang benigoi sama karasinya di sana. Kayaknya saya pengen nambah 1 karasi lagi deh, biar kuningnya 2, karena warna kuning di kolam ini juga sangat-sangat apa ya, bikin kolam ini nyala gitu. Kan sudah ada nih, kalau cagonya udah 2, kohaku udah 2, soragoi 1, platinum 1, benigoi 1, karasi 1. Nanti mungkin tambah karasi 1 lagi lah. Nah, yang lainnya berikut ini nanti ada warna siro hitam putih, ada warna hitam merah putih soa atau sanke. Kemudian nanti kepengen saya masukin jenis asagi juga, kita ada asagi baru. Jambu tosa kontrak banget. Oh, yang bukan, yang gede itu biar lebih blok O. Ada yang baru, farm dari Yamaju, jantan juga. Dan ikannya keren, bukurinya keren, merah. Nanti kita bikin video for sale-nya dulu. Setelah itu kita masukkan review yang masuk kolamnya juga. Nah, karena memang ikan-ikan di sini terus terang Norma, kita pun jualnya nggak terlalu buru-buru. Kenapa? Karena memang saya kepengen terus ngikutin grupnya, dan memang untuk ngisi kolam ini gitu, supaya kan kalau ada customer datang, biasanya nanti kalau pas lebaran itu banyak yang visit ke sini, mereka bisa ngelihat, oh seperti ini loh kolamnya, oh seperti ini loh isinya, kualitas ikannya seperti ini gitu. Ya, jadi di video kali ini itulah teman-teman tips untuk memilih warna-warna koi yang indah untuk kolam koi kita, dan pemilihan warna yang bagus supaya kolamnya ini kelihatannya matching, atau warna-warnanya ini perpaduannya bisa indah dilihat mata. Tadilah tips-tipsnya gitu. Yang penting pilih ikannya yang sesuai kriteria kita masing-masing gitu loh. Karena kadang kan ada yang budgetnya sekian, ada yang budgetnya bisa lebih tinggi, itu kan kembali lagi ke masing-masing ya. Tapi yang pasti itu pemilihan warnanya seperti tadilah kurang lebihnya. Begitu ya, oke. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Dan terima kasih tadi udah dibantu oleh Mas Oyin, Mas Dayat, Debri juga nemenin, Norma juga. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan share. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa. Bye.